Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat walaupun belajar di rumah ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Sebelum masuk materi silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 6 energi dan perubahannya. Kita masuk ke subtema 4 tentang penghematan energi. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum pembelajaran derajat ini ada pembukaan tentang menghemat energi, ada bacaan tentang menghemat energi. Oke, kita baca bersama-sama. Nah, ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi ya. Ini ada contoh 3 cara menghemat energi ya, Bapak dipahami ini. Jadi caranya ada 3 ini ya, dan masih banyak lagi ya selain yang ada di sini. Oke. Ayo membaca. Nah, bacalah teks bacaan yang berjudul menghemat penggunaan listrik yang terdapat pada halaman 152 dan 153 ya. Coba kalian persiapkan buku kalian, dibuka dan kalian baca halaman 152 dan 153 ya. Kemudian nanti kalian menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 yang terdapat pada halaman 153 dan 154. Nah, untuk mempermudah kalian memahaminya, kita baca bersama-sama ya. Ini judulnya menghemat penggunaan energi ya. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Nah, jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin udara, pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, ini ya. Jadi kalau ada lubang udara dan jendelanya, kita bisa menghemat energi listrik ya. Jadi otomatis ruangan tidak pengap dan kita tidak memerlukan AC atau pendingin udara, sehingga kita bisa menghemat listrik ya. Oke, kita lanjutkan.
Sekarang kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Ya. Nomor 1. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Ya, coba kira-kira apa hal-hal yang dilakukan Dayu untuk keluarga untuk menghemat energi? Ya, diantaranya ini. Yang pertama, menanam dan merawat banyak pohon di sekitar rumah. Yang kedua, memiliki ventilasi udara yang banyak. Yang ketiga, membuka semua jendela. Nah, ini hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Nomor 2, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Nah, ini manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi, yakni dapat menghemat sumber energi dan tentunya biaya pengeluaran untuk membayar seperti tagihan listrik menjadi hemat juga. Ya, jadi tagihan listriknya jadi hemat, tidak terlalu banyak. Nomor 3, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, dengan menanam pohon, maka lingkungan sekitar akan menjadi asri dan nyaman. Oke, ini kalian bila punya jawaban lain bisa kalian tulis sendiri ya. Nah, sekarang ini, sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Ayu berkreasi. Nah, ini kita berlatih membuat kincir angin ya. Nah, ini diantaranya alat-alatnya dan cara membuatnya. Alat-alatnya ini ya, kita lihat. Sebelum membuat kincir angin, kalian persiapkan dulu alat-alatnya. Nah, ini. Siapkan kertas lipat warna-warni atau kertas origami. Yang kedua, pakai lem. Ada sedotan plastik tebal, ada gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil seperti ini. Yang selanjutnya, paku payung berwarna seperti ini. Kemudian ada penggaris ini. Nah. Oke, selanjutnya cara membuat bisa kalian lihat di buku kalian, yakni balikkan kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut, beri tanda titik pada jarak 6 cm. Nah, ini dikasih garis ya. Kemudian gunting ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik 6 cm. Kemudian tarik semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian belakang. Nah, tusuk sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Nah, setelah itu tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, ini kain kincir angin buatan Beni dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Beni lebih besar dari milik Edo. Kertas yang digunakan Beni lebih besar, kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Nah, ini yang digunakan kertas Beni, ini kertas Edo ya. Kertas Beni lebih besar. Nah, ini cara menentukan luas menggunakan alat ukur tidak baku ya. Alat ukur tidak baku itu yang tidak ada ukurannya ya. Jadi kita bisa menggunakan batang korek api, bisa menggunakan
lengan atau kilan atau apapun yang tidak ada ukurannya. Ya, kalau alat ukur baku itu ada ukurannya seperti penggaris itu kan ada ukurannya berapa senti itu. Selanjutnya, nah ini cara menggunakan alat ukur tidak baku. Kalau di sini alat ukur tidak bakunya menggunakan korek api ya, batang korek api. Nah, coba kalian lihat panjangnya 5 batang korek api. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya aja 5 batang. Lebarnya ada 3 batang korek api. 1, 2, 3 batang korek api. Nah, kelilingnya untuk mencari kelilingnya berarti ini 5 batang korek api tambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Kenapa kok ditulis 2? Nah, ini karena panjangnya ini kan ada 2. Ada sebelah kiri, sebelah kanan. Yang sebelah atas dan sebelah bawah ini lebarnya juga ada 2. Jadi keliling. Keliling itu kan ini kelilingnya ini ya. Nah, setelah itu dihitung 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api, 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api ya. Berarti 2 kali 5 dan 2 kali 3. 2 kali 5 10, 2 kali 3 6. Jadi total keseluruhannya 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Jadi ini kelilingnya 16 batang korek api ya. Oke. Cara menentukan luas menggunakan persegi satuan. Nah, kalau tadi kita menentukan keliling, sekarang cara menentukan luas menggunakan persegi satuan. Nah, ini caranya. Nah, ini pakai dibuat persegi satuan seperti ini. Nah, kita hitung luas sama dengan ini kita hitung 1, panjangnya berapa? 2, 3, 4. Nah, sekarang kita hitung lebarnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Maaf kebalik ya. Ini panjangnya yang ke sini, lebarnya yang ke sini ya. Jadi panjangnya ada 5, lebarnya ada 4. Jadi luasnya 5 persegi satuan dikali 4 persegi satuan. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi ini luasnya 20 persegi satuan ya. Oke. Ayo berlatih. Nah, hitung perkiraan luas bangun berikut. Nah, di situ ada 4 soal. Oke. Kita hitung sama-sama ya. Nah, ini. Luasnya berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi luasnya 5 dikali 6 ya. Ini yang ke bawah dikali ini yang mendatar. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi luasnya adalah 30 persegi satuan. Oke, yang kedua. Luasnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 dikali 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi luasnya ada 20 persegi satuan. Selanjutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 dikali 9. Jadi luasnya adalah 81 persegi satuan. Yang terakhir ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti luasnya 5 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi 5 dikali 9 ya. 5 dikali 9 sama dengan 45 ya. Oke, cukup sekian yang dapat Pak Fatih sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian dimudahkan untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.